Annyeonghaseyo yorobun. Kita akan berlatih dari awal ya bahasa Korea lengkap dengan cara penulisannya. Kenapa? Ini sangat penting sekali karena bahasa Korea dengan bahasa Indonesia itu sangat berbeda ya, sangat berbeda dari segi tulisannya, dari segi logatnya, dari segi cara kalimatnya, dari segi tata bahasanya. Maka dari itu, agar kita bisa mencapai logat dan juga bisa mencapai pemahaman-pemahaman yang mudah kita pahami, maka harus kita belajar dari menulis dulu. Setelah menulis, baru membaca. Setelah membaca, baru mempelajari tata bahasanya. Itu ya, oke. Jinggu sekalian, mari kita belajar dari awal ya, dari nol istilahnya ya, dari huruf-huruf Korea dulu ya. Huruf Korea dalam bahasa Korea disebut Hangul ya, Hangul. Hang itu singkatan dari Han yaitu Hanguk gitu. Gel itu artinya tulisan, maka Hangul itu artinya yang sebenarnya tulisan Korea itu ya. Kita mulai dari awal. Huruf Korea yaitu kita perhatikan di sini, ini huruf G ya. Kita tidak usah mempelajari giok, niep, biet, riel, syet dan seterusnya, itu akan memperlambat dan mempersulit. Itu hanyalah nama, ini namanya giok gitu misalnya. Dan ini cara bacanya kalau Indonesia itu huruf G ini. G garis miring K. Itu maksudnya bukan atau K, tapi kalau di depan dibaca G, kalau di bawah dibaca K atau di akhir ya. Ini nanti ya, penggunaan ini nanti kalau kita sudah nyampe lengkap mempelajari konsonan maupun vokalnya. Ini G ya. Kemudian ada lagi N ya. Kita kenal N ini. Kemudian D gini. Kemudian R. Cara nulisnya gini dulu, terus garis sini, sini R. Kemudian M. Ada lagi B. Kemudian S. Nah, itu dulu ya. Nah, ini tadi ya. Ini G, N, D, R atau L ya. Ini R dulu. Terus kemudian M, B, S. Kita ulang lagi. G, N, D, R, M, B, S. Kita ulangi lagi sambil belajar menulisnya ya. Perhatikan garis dulu. Ini G ya. Kemudian N, kemudian D, kemudian R, lagi M kotak, kemudian B, kemudian S ya. S-nya segitiga dulu ya, nggak apa-apa ya. Coba kita ulangi membaca lagi. G, N, D, R, M, B, S ya. Ini ya, tadi kita belajar ini dulu, nanti baru selanjutnya kita lanjutkan lagi setelah ini hafal ya. Caranya seperti itu. Kemudian kita belajar satu lagi untuk mempermudah cara pembacaan ya. Kita belajar satu lagi yaitu huruf vokal A ya. Ingat-ingat huruf vokal A ya. Ini ada bulatannya, kemudian ada garisnya, kemudian nah ini itu ya.
Jadi bulat, terus garis, terus strip sini. Ini A. Ini ke kanan ya, ke kanan, garis ke kanan itu akan dibaca A. Itu ya, akan dibaca A ya. Dan ini iyangnya akan dibaca A. Kemudian saat masuk kalimat, ini saat masuk kata ya bukan kalimat dalam penulisan, maka ini eng yang di sini ini akan hilang apabila di depannya itu ada huruf mati ya. Kalau sulit gini. Jadi aturan penulisan dalam bahasa Korea itu selalu diawali huruf vokal gitu ya. Selalu diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati itu. Nah, jadi ini hanya pelengkap saja karena ini huruf vokal maka harus ditambah huruf mati di sini. Yang ini namanya untuk melengkapi saat dia berdiri sendiri. Maka ini akan bisa dibaca A gitu ya. Maka dalam penulisannya kalau kita mau menulis ga gitu, berarti ini ada huruf G itu kan G dengan A akan dibaca A. Kemudian A-nya langsung ya. Ini akan dibaca ga. Jadi G-nya segini, A-nya lebih panjang. Maka ini dibaca ga. Gitu ya. Jadi ini tadi hilang, kemudian diganti dengan ini. Langsung ini. Ga karena di depan. Kemudian berikutnya nah itu ya. Berarti ini N mau kayak ini tadi. Terus kemudian gini. Terus A. Bulatannya ini hilang. Kemudian sudah ada wakilnya huruf N ini. Maka ini akan dibaca nah. Kemudian da ya sekarang da. Da berarti di ini. Kemudian A. Nah ini akan dibaca da ya. Ini dengan ini da. Bulatannya enggak ada ya. Da karena diganti di menjadi di A. Da. Kemudian ra. R. Terus kemudian ditambah A. Lagi M. Ditambah A. Kemudian B. Ditambah A. Ada lagi S ditambah A gitu ya. Ini saya kasih titik-titik ini menandakan bahwa huruf-huruf ini satu suku membacanya. Saya kasih titik. Ini yang pertama dibaca ga. Na. Da. Ra. Ma. Ini ba. Sa. Saya ulang lagi. Ga ya. Na. Da. Ra. Ma. Ba. Sa. Nah, untuk mempermudah dan untuk mempercepat kita menghafal, maka kita hilangkan dulu tadi tulisan Indonesianya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan sekali-kali menghafalkan dengan bacaan di sini ada ga, di sini ada na, di sini ada da, dan seterusnya. Itu akan mengganggu. Maka biasakan langsung membaca huruf Korea. Ini ga, na, da, ra, ma, ba, sa. Dibalik biar bolak-balik gitu. Kemudian sekarang sa, ba, ma, ra, da, na, ga. Oke. Kemudian lagi ga, na, da, ra, ma, ba, sa. Oke, ulangi lagi.
Da. Na. Ga. Apa ini? Ma. Ba. Sa. Nah, ini apa? Betul, ra ya. Ini oke, betul ini ya, da. Ini oke, betul. Nah, selanjutnya oke, 잘했어요. Ga ya, ini ga. Ulangi lagi, ga. Na, da, ra, ma, ba, sa. Nah, itu ya, itu poin belajar pertama itu dulu dihafalkan, jangan melanjutkan dulu sebelum huruf-huruf ini hafal ya. Berarti ini ada gak satu ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ditambah huruf A ini ya. Jadi kita sudah menghafalkan 8. Itu ya, jangan menghafalkan yang lain kalau ini belum benar-benar hafal itu ya. Maka memang penting sekali kalau kita menghafalkan semuanya, nanti huruf Koreanya itu jadi banyak, jadi mumet, malah kita jadi tidak bisa, malah jadinya keriting nanti otak kita itu ya. Maka kita memang harus pelan-pelan belajar itu dari sedikit demi sedikit ya. Karena kemampuan orang itu tidak sama. Mungkin ada yang bisa mempelajari semuanya langsung hafal. Tapi alangkah baiknya biar kita teliti dan kemudian tidak membuat pusing, maka belajarlah sedikit demi sedikit. Itu ya. Kita ulang lagi. Apa? Ga ya. Na. Da. Ra. Ma. Ba. Sa gitu ya. Jangan dihafalkan letaknya ya. Biasanya kadang itu dihafalkan letaknya. Setelah ga itu na, setelah na itu da, setelah da itu ra, setelah ra ma, ba, sa itu. Nanti terus hafalannya gini. Gana dara ma basa itu kan. Setelah ditunjuk ini apa? Nah, nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Itu artinya belum hafal. Makanya dihafalkan itu ini tadi seperti tadi awal itu. Ini huruf G, ini huruf N, ini D, ini R, ini M, ini apa? B, ini S itu ya. Nggak usah tadi seperti yang di tempat-tempat lain itu bikin pusing itu. Misalnya kamu menghafal ini giok, ini nian, kemudian ini diet, ini real, miep, biep, siet dan lain sebagainya. Itu akan membuat lama karena niatnya itu loh, itu akan membuat kamu itu malah pusing lagi, nggak hafal. Gioknya tahu, giok itu apa? Berarti kan G gitu kan. Nah nanti itu bisa dihafalkan setelah kamu bisa semuanya, karena itu hanya awalannya aja. Misalnya giok dibaca G, nien dibaca niep itu kan, niep dibaca N gitu. Daripada kamu ngapalkan giok niep langsung saja G seperti bahasa kita ya, N gitu, D, R, M, B, S ya. Terus tambah vokal depannya ini A, berarti ga, na, da, ra, ma, ba, sa. Itu ya. Apa? Ma, da, na, ga. Yang terakhir apa ini tadi? Yang terakhir ini. Ini apa? Sa. Lagi. Ba. Ini. Ma. Ini. Ra. Ini. Da. Ini. Na. Ini. Ga ya, ini ga. Coba kita coba ya. Sekali lagi coba. Ini apa? Nah. Oh, pintar sekali. Ini.
Da. Oh iya betul ya. Ini oke, ini ra ya. Ma. Ini ba. Oke. Ini sa. Ini ga. To. Na. Da. 아이고, 잘했어요. 잘했어요. Pintar sekali ya. Nah, coba nanti diulang-ulang itu saja dulu dalam pertemuan kali ini ya. Selama 15 menit lah, kurang lebih dari 15 menit. Kamu ulang-ulang terus cara belajar seperti itu ya. Jadi eh, kemampuan itu akan melekat kalau cara masuknya sedikit demi sedikit ya. Karena tadi saya ulang lagi, kemampuan orang itu berbeda-beda karena latar belakang juga sangat penting, apalagi peminat ke Korea itu kadang usianya 30 ke atas gitu dan lain sebagainya itu kan sudah lama tidak sekolah, maka kalau belajarnya tidak pelan-pelan maka akan banyak mengalami kesulitan dan bosan gitu ya. Sudah, sekian dulu buat jinggu sekalian ya. Jinggu itu artinya teman ya, buat jinggu sekalian. Dan saya akhiri dulu sekian. Jumpa lagi dengan pelatihan berikutnya. Kirigo suhaseo.